Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menjelaskan bahwa fardu adus, fardu mandi atau rukun mandi wajib itu ada dua. Rukun mandi wajib itu ada dua. Yang pertama, niyatu raf'il hadasil akbari. Yang pertama, berniat menghilangkan hadas besar. Jadi dalam lafal niatnya juga banyak sebetulnya, tapi di sini cukup kita melafalkan niat dengan lafal niat nawaitu raf'al hadasil akbari. Kalau mau dilengkapi, kalau dari junub umpamanya, dari hubungan intim suami istri, maka itu ditambah dengan anil junubi. Kalau dari haid, anil haidi. Kalau dari nipas, anin nipasi. Kalau dari melahirkan, anil wiladati. Jadi itu kan sunnah. Menurut madhab Syafi'i, sunnah niat dilafalkan. Sebagaimana Imam Nawawi menyatakan bahwa watalaffudu biha sunnatun. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Kewajiban niat ada di dalam hati. Sudah pada tahu semua. Kewajiban niat ada di dalam hati. Jadi melafalkannya itu hukumnya sunnah. Seperti yang tadi, nawaitu raf'al hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun mandi wajib itu wa ta'mimu jami'il badani basharon wa sya'ron wa in kasifa. Jadi membasuh seluruh badan. Baik kulit maupun rambutnya atau bulu-bulunya, itu semua wajib dibasuh gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal walaupun cuma sedikit. Umpama bulu atau rambut, sedikit rambut saja atau bulu tidak terbasuh, tidak terkena air basuhan, maka itu mandi wajibnya tidak sah. Dan perlu diketahui bahwa kalau kita mandi, itu mandi kan ada mandi biasa, ada mandi wajib. Kan rata-rata kita mandi di mana? Mandi ya di kamar mandi yang rata-rata ada apanya? Ada WC-nya. Ada tempat buang air besar atau buang air kecil. Jadi tempat apa? Tempat kotor. Maka di sana ada adabnya. Yang pertama adabnya, kita jangan sampai melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan melafalkan lafaz Allah di sana. Jadi bagaimana? Baik di mandi biasa kita maupun di mandi wajib, itu di mandi biasa juga. Walaupun tidak ada rukunnya, tetap kan disunnahkan kita sebelumnya apa? Sebelumnya mengucapkan basmalah. Bacakan basmalah, bacakan, tapi jangan diucapkan, jangan dilafalkan, tapi cukup dibacakan di dalam hati.
Begitu juga dalam mandi apa? Dalam mandi wajib. Basmalah dibaca di dalam hati. Niat juga karena ada faradhul lillahi ta'ala, itu juga di dalam hati. Sebagaimana tempatnya niat itu di dalam hati. Dan doa-doa yang lain yang disunnahkan di sana kita bacakan, maka semuanya dibacakan di dalam hati saja. Jadi jangan dilafalkan, jangan dilafalkan. Dan perlu diketahui sebelum kita mandi biasa atau mandi wajib, ada lagi adabnya yang perlu kita perhatikan, yaitu sebelum kita membuka pakaian maka ada doa yang mesti kita bacakan. Ini juga sama di dalam hati. Doa itu untuk supaya kita terhindar dari pandangan jin. Karena kalau kita mandi di kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada tempat buang kotorannya, maka itu telah kita ketahui bahwa tempat itu, tempat kotor semacam itu, tempat jin, tempat setan di sana. Sehingga setan bisa melihat aurat kita. Nah ini kan takut ya, takut kita, aurat kita dilihat oleh jin, oleh setan yang ada di sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bacaan doa supaya kita tidak bisa dilihat oleh jin atau setan. Apa doanya? Sebelum membuka pakaian, bacakan dulu Bismillahilladzi la ilaha illahu, la ilaha illahuwa. Kalau itu tidak dimatikan di sana. Jadi coba bagaimana kalimatnya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maka itu bacakan. Kalau kita sebelum membuka pakaian membacakan itu, maka setan-setan dan jin-jin yang ada di sana tidak akan bisa melihat aurat kita, tidak akan bisa. Itu sebelum membuka pakaian. Kan rata-rata kita kalau mandi pasti dibuka semua pakai pakaian. Jadi itu supaya aurat kita tidak bisa dilihat oleh setan dan dan jin yang ada di tempat itu. Wallahu a'lam bishawab.